Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, Desa Legetang, Banjarnegara adalah sebuah desa yang memiliki tanah yang subur dan makmur. Dari hasil pertanian, warganya hidup sangat berkecukupan. Namun, bukannya bersyukur, mereka justru melakukan kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesta pora kemaksiatan itu mereka lakukan hampir setiap malam. Hingga malam pada tanggal 17 April 1955, azab Allah datang menghancurkan perilaku maksiat seluruh penduduk desa itu. Mereka semua mati mengenaskan dan hanya menyisakan 2 orang sebagai saksi atas peristiwa mengerikan itu. Bagaimanakah kronologis kisahnya? Inilah kisah Desa Legetang yang lenyap dalam waktu semalam. Pada hari itu, di Desa Legetang mendadak bermunculan monyet-monyet, babi hutan, dan hewan-hewan hutan liar yang lain. Kemunculan mereka sangat aneh, karena sepertinya hewan-hewan itu turun dari puncak gunung Pengamun-Amun. Gunung itu sebenarnya berada jauh dari Desa Legetang. Maka warga desa bermusyawarah sebab diduga akan terjadi sesuatu pada gunung Pengamun-Amun dengan turunnya para hewan itu. Kemudian dibentuk tim untuk membuat jalur longsoran tanah mengantisipasi adanya pergerakan dari puncak gunung. Gunung itu sendiri dipisahkan oleh perkebunan warga dan juga lembah. Jadi jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga desa. Sobat beriman, Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya, Legetang memiliki keunggulan dalam kesuburannya, sehingga apapun yang ditanam warga selalu memiliki hasil berlimpah ruah. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya disyukuri dengan banyak beribadah padanya. Namun pada kenyataannya mereka justru terlena dan melakukan kemaksiatan yang sangat menjijikkan. Mereka berjudi, bermabuk-mabukan, dan menari-nari diiringi dengan gamelan kesenian lengger. Mirisnya, pada puncaknya mereka melakukan seks bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan ada seorang anak remaja berhubungan badan dengan ibu kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Sungguh itu adalah perilaku yang hina, lebih hina daripada binatang. Sedangkan warga yang tidak ikut dalam kemaksiatan itu hanya berdiam diri saja, menganggap kemaksiatan itu adalah hal yang biasa saja. Maka kemaksiatan itu dilakukan hampir setiap malam. Hingga pada akhirnya pada malam tanggal 17 April 1955, saat itu hujan sangat lebat mengguyur Desa Legetang. Bahkan suara petir bersaut-sautan dengan gemuruh hawa dingin dan hujan yang sangat lebat. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Demikian keras suara ledakan itu hingga kedengaran sampai ke desa-desa sekitar Legetang. Warga di sekitar Desa Legetang tidak berani keluar untuk memastikan suara ledakan yang sangat keras itu. Keesokan paginya, betapa terkejut warga di sekitar Legetang menyaksikan suatu pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu keseluruhan Desa Legetang lenyap tertimbun tanah, seolah-olah desa itu seperti hilang, lenyap tanpa tersisa sedikit pun. 332 warga Desa Legetang dan 19 orang warga desa lain yang berada di sana malam itu terkubur hidup-hidup secara mengerikan. Hanya tersisa 2 warga Legetang yang selamat, itu pun karena mereka sedang berada di luar Desa Legetang. Mereka menjadi saksi hidup atas azab yang mengerikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan pada pelaku kemaksiatan yang sudah kelewat batas. Secara logika, sesungguhnya mustahil jika longsoran tanah gunung Pengamun-Amun bisa menenggelamkan Desa Legetang. Pertama, lokasinya jauh dari pemukiman warga karena dibatasi lembah dan perkebunan. Kedua, warga Legetang yang sudah membuat parit raksasa untuk mengantisipasi jika terjadi longsoran. Faktanya, puncak gunung Pengamun-Amun bukan longsor, namun seperti terpotong. Lalu potongan puncak gunung itu seperti dihujamkan dengan sangat keras ke Desa Legetang dan mengubur hidup-hidup warga di sana. Bagaimanapun canggihnya teknologi, mustahil mampu memindahkan
potongan puncak gunung untuk sampai pada desa Legetang. Sebab potongan puncak gunung itu seperti terbang lalu meluncur deras mengubur desa itu sebagai pelajaran bagi manusia agar memahami bahwa konsekuensi atas perilaku ingkar pada Allah akan diberikan azab di dunia dan juga di akhirat. Semoga kisah ini mengetuk hati kita semua untuk selalu berusaha taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua selamat di dunia dan juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.